Seruput kopi dulu lur. Oke, balik lagi di Mata Militer Ngapak. Hari ini kita ngobrol santai soal salah satu rudal paling penting dalam sejarah militer modern, yaitu ICBM Minuteman III milik Amerika Serikat. Rudal yang satu ini sudah mengabdi lebih dari setengah abad, tapi tetap jadi andalan utama Amerika sampai sekarang. Minuteman III pertama kali mulai tugas sekitar tahun 1970. Pasti dulu belum lahir ya. Kalau dihitung-hitung itu sudah lebih dari 55 tahun lalu lur. Tapi karena proyek penggantinya yaitu rudal Sentinel mundur terus, Minuteman III diperkirakan masih akan aktif sampai tahun 2050. Jadi bayangin, rudal era perang dingin bakal tetap berjaga sampai abad 21 hampir selesai. Kita malah belum punya apa-apa lur. Dari segi desain, Minuteman III ini termasuk rudal berbahan bakar padat yang sangat bisa diandalkan. Panjangnya sekitar 18,5 meter dengan berat kurang lebih 36 ton. Walaupun begitu besar, kecepatannya bisa mencapai kira-kira Mach 23. Itu artinya rudal ini bisa terbang lintas benua dalam waktu kurang dari 35 menit. Jadi kalau diluncurkan sebelum kamu habis makan bakso, rudalnya sudah sampai benua lain lur. Untuk akurasi, Minuteman III punya margin kesalahan atau CEP di bawah 120 meter. Untuk ukuran rudal antar benua, angka ini sudah termasuk presisi banget lur. Dan ini juga yang bikin Minuteman III tetap dianggap relevan sampai sekarang meskipun usianya sudah lama. Tapi bagian paling menarik dari Minuteman III ada pada sistem MIRF atau Multiple Independent Target Reentry Vehicle. Ini teknologi yang memungkinkan satu rudal membawa beberapa hulu ledak yang bisa memisahkan diri dan menyerang target berbeda secara independen. Khusus untuk Minuteman III, dia bisa membawa sampai 3 hulu ledak nuklir sekaligus. Jadi bayangin lur, satu rudal masuk atmosfer, tapi hulu ledaknya mendadak misah jadi 3 dan masing-masing ngejar target sendiri. Sistem bertahan lawan pasti pusing 7 keliling buat ngadepinnya. Teknologi MIRF inilah yang dulu bikin Minuteman III dianggap sebagai lompatan besar dalam strategi nuklir Amerika, karena dengan satu peluncuran saja ancaman bisa 3 kali lipat. Dengan kemampuan menyerang beberapa lokasi berbeda sekaligus, itu membuat rudal ini jadi simbol deterrence yang sangat kuat. Minuteman III ini biasanya dipersenjatai dengan hulu ledak tipe W78 atau W87. Daya ledaknya berkali-kali lipat lebih besar dari bom Hiroshima. Tapi ingat lur, pembahasan ini hanya untuk edukasi dan pengetahuan teknologi, bukan buat glorifikasi atau dorongan penggunaan senjata pemusnahan massal. Nah, Minuteman sendiri bukan sembarangan nama. Itu datang dari kemampuan rudal ini untuk merespon dengan sangat cepat, butuh sekitar 60 detik sejak perintah diberikan sampai rudal siap meluncur. Ini jauh lebih cepat dibandingkan rudal lain di kelasnya pada era itu. Respon cepat ini memungkinkan Amerika tetap punya posisi siap siaga kapanpun dibutuhkan meski usianya sudah tua. Banyak komponen Minuteman III yang terus di-upgrade, mulai dari sistem navigasi, komputer penerbangan, keamanan silo, hingga bagian elektronik dan kontrolnya. Jadi walaupun desain dasarnya sudah lama, jeroannya selalu diperbarui supaya tetap sesuai standar modern. Saat ini Amerika masih mengoperasikan lebih dari 400 rudal Minuteman III. Jumlah itu menjadikannya salah satu pilar utama sistem nuklir Amerika, bareng kapal selam nuklir kelas Ohio dan pesawat pembom strategis dari sudut pandang strategi.
Minuteman 3 adalah komponen yang menjaga keseimbangan kekuatan global hingga hari ini. Jadi intinya lur, Minuteman 3 adalah rudal tua yang masih luar biasa relevan. Teknologinya kuat, akurasinya bagus, responnya cepat, dan kemampuan membawa banyak holodak menjadikannya salah satu ICBM paling berpengaruh dalam sejarah. Walaupun sudah dari zaman kakek buyut kita, tapi dia masih berdiri sebagai tulang punggung pertahanan Amerika. Seruput kopi terakhir lur, sekian obrolan kita tentang Minuteman 3. Kita lanjut lagi di pembahasan alutsista berikutnya.